Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, ulama besar. Kelahiran Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Husain. Beliau lahir sekitar tahun 1148 H-11735 Masehi, di kota Martapura, sekarang ibu kota Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari berasal dari keluarga bangsawan atau Kesultanan Banjar yang garis silsilah dan keturunannya bersambung hingga Sultan Suryansyah, 1527-1545 Masehi. Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, yang dahulu bergelar Pangeran Samudera. Silsilah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Silsilah lengkapnya adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Husain bin Ratu Kasuma Yoeda bin Pangeran Kesumanegara bin Pangeran Dipati bin Sultan Tahlilah bin Sultan Saidullah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Mustain Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansyah. Semasa kecil beliau sudah menunjukkan tanda-tanda bakat dan kecerdasan yang tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Pada akhirnya Syekh Muhammad Nafis dikirim oleh Sultan Banjar ke Mekah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama. Di Mekah, beliau memiliki banyak guru untuk belajar agama. Salah satu guru di bidang ilmu tasawuf di Mekah adalah Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Azhari. Ulama tasawuf yang kemudian menduduki jabatan Syekh Al-Islam dan Syekh Al-Azhar. Dalam mempelajari tasawuf, Syekh Muhammad Nafis berhasil mencapai gelar Syekh Al-Mursyid. Gelar yang menunjukkan bahwa ia diperkenankan mengajar ilmu tasawuf dan tarikatnya kepada orang lain. Tidak terdapat informasi dan catatan tentang apakah beliau di Makkah dan Madinah belajar bersama Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari dan rekan-rekan mereka yang lainnya, tetapi besar kemungkinan masa belajar Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari di Makkah bersamaan dengan masa belajar Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari dan rekan-rekan mereka yang lainnya. Dengan melihat daftar nama-nama guru Muhammad Nafis Al-Banjari besar kemungkinan mereka belajar bersama pada satu masa atau masa yang lain. Sebagaimana kebiasaan para ulama Jawi, Indonesia, Asia Tenggara, abad ke-17 dan ke-18, beliau belajar dan menuntut ilmu pengetahuan keislaman kepada para ulama yang terkenal di dunia Islam pada masa itu, baik yang menetap maupun yang sewaktu-waktu berziarah dan mengajar di Haramain, Makkah dan Madinah, dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, terutama tafsir, hadits, fikih, tauhid dan tasawuf. Guru Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Di antara guru-gurunya yang tercatat dalam bidang ilmu tasawuf di Haramain adalah Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Azhari, Syekh Shiddiq bin Umar Han, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawari, Syekh Yusuf Abu Zarrah Al-Mishri, Syekh Abdullah bin Syekh Ibrahim Al-Mirghani, Syekh Abu Fauzi Ibrahim bin Muhammad Ar-Rais Az-Zamzami Al-Maki. Karya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Karena seringnya melakukan dakwah ke pedalaman, beliau hanya sempat mengarang sedikit kitab. Yang sampai sekarang terlacak hanya 2 buah kitab saja, yaitu Kitab Kanzus Sa'adah, kitab yang berisi tentang istilah-istilah ilmu tasawuf. Kitab ini belum pernah dicetak, masih berupa manuskrip. Kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab yang berisi tentang pengesaan perbuatan, nama, sifat dan zat Tuhan. Kitab Ad-Durrun Nafis yang pada mulanya dikarang hanya untuk memenuhi permintaan kawan-kawan, namun pada akhirnya banyak diminati dan tersebar luas ke pelosok Nusantara bahkan sampai negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Menurut seorang yang kasyaf adalah salah satu karamah atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang dikasihinya, mengatakan bahwa kitab Ad-Durrun Nafis berisi bagian dari ilmu para wali Allah, barang siapa mempelajarinya, maka beliau akan dicatat oleh para wali sebagai bagian dari mereka. Ini merupakan salah satu karamah dari penyusun Syekh Muhammad Nafis. Kitab yang berbahasa Melayu ini merupakan kitab kecil dan tipis tetapi isinya sangat padat, yaitu berisi ajaran tauhid yang tinggi yang menjelaskan tentang keesaan Allah dari segi zat, sifat asma dan af'al, tujuannya untuk melepaskan segala macam penyakit hati. Tetapi kitab ini tidak bisa dipelajari oleh sembarangan orang, kecuali orang yang sudah mantap fikih,
tauhid dan ma'rifatnya. Untuk menulis kitab ini Ad-Durrun Nafis di samping menggunakan bahan yang diperolehnya dari guru-guru beliau, juga menggunakan literatur sebagai pengambilan antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Syarah Dalailul Khairat. Abdullah bin Hijazi Asyarkawi Al-Mishri Syarah Wirdu Syahrin. Abdul Wahab Asysyarani Al-Jawahir wad Durar. Muhibbuddin Ibnu Arabi Futuhal Makiyah Fusyushul Hikam. Abdul Ghani An-Nabulusi Syarah Jawahirun Nusyusyu fi Hali Kalimatil Fusyus. Ibnu Athailah Al-Iskandari Al-Hikam. Ibnu Raslan Syarah Hikam. Ibnu Abbad Syarah Hikam. Abdul Karim Al-Jili Insanul Kamil. Siddiq Ibnu Umar Syarah Kasyidah Ainiyah. Sayyid Musfa Ibnu Kamaruddin Al-Bakri Wirdi Syahrin. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Manhah Al-Muhammadiyah Ihatsatul Lafan, Anwanul Jalwah fi Syanil Halwah. Abu Hamid Al-Ghazali Ulumiddin, Minhajul Abidin. Abdullah bin Ibrahim Mirgani Mukhlis Muhtasar Tufah Al-Mursalah. Abdul Karim Al-Kusyairi Risalah Kusairiyah. Madzhab dan Tarekat Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, seperti kebanyakan ulama Melayu Indonesia lainnya, mengikut mazhab Syafi'i pada bidang fikih dan Imam Asy'ari pada ilmu tauhid. Beliau juga menggabungkan diri dengan tarekat Qadiriyah, Syattariyah, Samaniyah, Naqsyabandiyah dan Halwatiyah. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari seperti ulama-ulama sufi lainnya, beliau juga mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak sependapat dengan ajaran tasawufnya. Namun tidak sehebat tantangan terhadap Syekh Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Dalam perkembangan mutakhir golongan sufi dunia Melayu cukup sering dibicarakan. Karena keluasan dan ketinggian ilmu beliau serta kegigihannya dalam berdakwah, oleh masyarakat Sumatera beliau diberi gelar Maulana Al-Alamah Al-Fahamah Al-Mursid ila Atarik Al-Salamah Syekh Muhammad Nafis Ibn Idris Ibn Husain Al-Banjari, tuan guru yang sangat alim yang menunjukkan ke jalan keselamatan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Perjuangan dakwah di Kalimantan. Syekh Muhammad Nafis melibatkan dirinya dalam usaha penyebarluasan Islam di wilayah pedalaman Kalimantan. Beliau memerankan dirinya sebagai ulama sufi kelana yang khas, keluar masuk hutan menyebarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan oleh karena itu beliau memainkan peranan penting dalam mengembangkan Islam di Kalimantan. Islam masuk Kalimantan Selatan lebih belakangan ketimbang misalnya Sumatera Utara dan Aceh. Seperti diungkapkan Azyumardi Asra, diperkirakan pada awal abad ke-16 sudah ada sejumlah Muslim di sini, tetapi Islam baru mencapai momentumnya setelah pasukan Kesultanan Demak datang ke Banjarmasin untuk membantu Pangeran Samudra dalam perjuangannya melawan kalangan elit di Kerajaan Daha. Setelah kemenangannya, Pangeran Samudra beralih memeluk Islam pada sekitar tahun 936-1526 dan diangkat sebagai Sultan pertama di Kesultanan Banjar. Dia diberi gelar Sultan Suryansyah atau Suryan Allah oleh seorang dai Arab. Dengan berdirinya Kesultanan Banjar, otomatis Islam dianggap sebagai agama resmi negara. Namun demikian, kaum muslimin hanya merupakan kelompok minoritas di kalangan penduduk. Para pemeluk Islam, umumnya hanya terbatas pada orang-orang Melayu. Islam hanya mampu masuk secara sangat perlahan di kalangan suku Dayak. Bahkan di kalangan kaum muslim Melayu, kepatuhan kepada ajaran Islam boleh dibilang minim dan tidak lebih dari sekadar pengucapan 2 kalimat syahadat. Di bawah para sultan yang turun-temurun hingga masa Muhammad Arsyad dan Muhammad Nafis, tidak ada upaya yang serius dari kalangan istana untuk menyebarluaskan Islam secara intensif di kalangan penduduk Kalimantan. Karena itu, tidak berlebih jika Muhammad Nafis dan terlebih Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan tokoh penting dalam proses Islamisasi lebih lanjut di Kalimantan. Dua orang ini pula yang memperkenalkan gagasan-gagasan keagamaan baru di Kalimantan Selatan. Wafatnya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan diperkirakan wafat sekitar tahun 1812 Masehi. Dan dimakamkan di Mahar Kuning, Desa Binturu, sekarang menjadi bagian desa dari Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Dan sekarang makam tersebut menjadi salah satu objek wisata religius di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Salah satu karamah dari Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari adalah kubur beliau pernah berpindah dengan sendirinya 4 kali dari Kota Baru, Pelaihari lalu Martapura dan terakhir di Kelua, dan inilah yang sering diziarahi orang sampai sekarang, tepatnya di Mahar Kuning Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Tanjung.